Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Bintang Agustin, NIM 2306051100000001. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah praktikum pemrograman web, yaitu pada modul 6 yang membahas tentang array. Oke, array sendiri di sini adalah sekumpulan nilai yang disimpan secara berderet. Nah, di PHP, array terdiri dari dua jenis, yaitu array terindeks dan array asosiatif. Maka dari itu, kita akan belajar bersama-sama untuk membedakan array asosiatif dan array terindeks. Oke, di sini ada pembuatan array, yaitu eksekusi kode di bawah ini dan tampilkan isi dari array tersebut. Jelaskan tentang kode tersebut. Oke, di sini saya sudah ada, yaitu dengan nama kelas array. Oke, di sini ada array. Nah, ini ini tuh, ini tuh array. Array apa? Array terindeks. Karena ini hari hari ini memiliki array yang terindeks 1, itu punyanya Senin. Nah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini array terindeksnya berapa? Dia akan secara otomatis melanjutkan. Nah, ini langsung aja kita panggil ya di eh, terminal PHP. Kita panggil kelasnya array.php. Nah, sini kan tadi terindeks 1 yaitu punyanya Senin. Nah, Selasa kan nggak ada. Nah, karena dia array ya, sekumpulan nilai, maka outputannya dia akan meneruskan. Nah, terindeks 1 punyanya Senin, maka indeks 2 punyanya Selasa, indeks 3 punyanya Rabu, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, next. Ubah kode tersebut menjadi seperti berikut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa perbedaannya pada ini array-nya. Ini array terindeks 1, sedangkan ini array sen. Nah, array sen itu apa sih? Nah, ini ya. Array sen itu elemen yang menggunakan key string. Nih, ini key. Key string kan buat teks. Nggak mungkin dong sen integer. Dia kan bukan angka, bukan nilai. Nah, sen ini array sen ini disebut array asosiatif. Yang mana dia array-nya berupa string. Nah, sen ini array asosiatifnya siapa? Asosiatifnya Senin. Terus berarti Selasa itu apa namanya sel gitu? Enggak, beda karena array asosiatif ini tidak memiliki key eksplisit yang secara otomatis dia selanjutnya variabel-variabel isi dari array itu tadi akan diisi dengan numerik. Nah, oke, kita buktikan ya. PHP loop array.php. Oh, keliru. Ini ref. PHP ref array.php. Nah, ya kan saya tadi bilang apa? Bahwa sen ini array asosiatif yang dia eh, tidak memiliki key eksplisit, yang mana dia secara otomatis nilai berikutnya dia akan memberikan key numerik. Nah, dari 0 ya, key numeriknya dari 0, kalau nggak gitu angka akhir plus 1. Nah, sen ini punyanya Senin, 0 ini punyanya Selasa. Kalau ingin lanjut, ya jangan pakai ini, tapi kasih keterangan kayak Senin, Selasa, Rabu, seperti itu. Saya kayak otomatis seperti itu. Oke, next. Jadi tahu ya bedanya array asosiatif dengan array terindeks. Oke, yaitu selanjutnya perulangan terhadap array. Perulangan. Loop. Loop kan looping, mengulang-ulang. Oke. Ini ya. Diberikan array sebagai berikut. Nah, seperti ini. Dengan menggunakan for range. For range itu apa? For range itu pada PHP yaitu perulangan. Buat tampilan sebagai berikut. Nah, harus dengan ketentuan outputannya seperti ini. Oke, di sini saya sudah memasukkan array yang diperintahkan di modul. Terus di situ kan tambahkan for range untuk perulangan kan. Nah, di sini saya membuat sebuah kode yaitu dengan seperti ini. For range yaitu perulangan eh, info array info ini array asosiatif yang mana penemuan ini sebagai key, penemu ini sebagai value. Nah, contoh key itu yang mana? Nah, ini komputer mekanik, World Wide Web, mesin uap itu namanya key. Sedangkan value atau nilai
itu nama penemu, yaitu Charles Babbage, Tim Berners-Lee, James Watt, seperti itu. Nah, Florence, ini kan perulangan ya. Coba kan di sini kan ketentuannya seperti ini. Charles Babbage, coba kita panggil. Ini udah ada ya. Kita panggil ulang aja. Sesuai kan? Charles Babbage menemukan komputer mekanik, Tim Berners-Lee menemukan World Wide Web, James Watt menemukan mesin uap. Nah, ya ini loh udah ada kak, kenapa kok harus di itu? Kan ini namanya perulangan. Dan ini peletakannya sudah beda kan. Info as penemuan, nah, penemuan komputer mekanik. Ini siapa penemunya? Yaitu Charles Babbage menemukan. Nah ini loh kan di sini kan ditambahkan sebuah variabel, titel sebuah variabel untuk penambahan dari inputan yang akan menampilkan outputan seperti itu. Oke, next lanjut. Pengurutan array, yaitu perhatikan output dari kode tersebut lalu jelaskan perbedaan fungsi asort, rsort, sort, dan resort. Oke, langsung saja kita coba ya. Nah, di sini sudah saya kasih keterangan. Di sini kita panggil dulu aja ya, nanti kita jelaskan PHP. Pengurutan array.php. Nah, di sini tadi kan disuruh menjelaskan tentang apa itu perbedaan asort, rsort, gesort, dan kersort. Nah, pengurutan array di PHP berdasarkan isi value. Isi value, ingat, maupun nama indeks. Nah, ini bisa dilihat bahwa kan ini kan kita memasukkan array dengan Afghanistan 93, Brasil 55, Indonesia 62, Malaysia 60, Palestina 970. Nah, assort ini itu gunanya untuk mengurutkan berdasarkan value dari kecil ke besar. Value itu mana? Angka. Value itu nilai. Nah, dari kecil yaitu Brasil, terus Malaysia, terus Indonesia, terus Afghanistan, terus Palestina. Nah, ini punyanya assort. Kalau unsort itu kebalikannya dari assort. Berarti dari besar ke kecil. Berarti kita jangan lihat ini dulu ya. Berarti Palestina, terus Afghanistan, Indonesia, Malaysia, dan Brazil. Apakah betul? Betul. Nah, sekarang keysort. Keysort ini mengurutkan berdasarkan K. K itu mana? K itu nama ini. Afghanistan, Brazil, Indonesia, Malaysia, Palestina. Mengurutkan berdasarkan alfabet dari A ke Z. Keysort itu A ke Z. Keysort itu K, A ke Z. Nah, berarti A ke Z. Berarti kan A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Oh, berarti pertama Afghanistan, kedua Brazil, terus ketiga Indonesia, keempat Malaysia, kelima Palestina. Sedangkan Keysort itu tadi kebalikannya sort, yaitu dari Z ke A. Maka Palestina, Malaysia, Indonesia, Brazil, dan Afghanistan. Karena A itu alfabet terkecil. Seperti itu, paham ya? Oke, next, yaitu mengubah urutan array. Oke, mengubah urutan array. Coba kita panggil aja dulu. Nah, di sini kan ada kode, metodenya kode. Array reserve ini udah saya kasih keterangan, itu dia membalikkan urutan key dan value tetap. Tapi dia membalikkan urutan. Sedangkan flip itu menukar, membalikkan atau menukar key dan value. Dengan syarat value-nya harus unik dan bertipe string. Terus ini shuffle. Kan ada 3 macam ya. Array reverse, array flip, dengan shuffle. Shuffle ini apa? Shuffle ini mengacak urutan array. Bekerja pada array numerik yang hasilnya key menjadi numerik acak. Di sini. Jadi kan membandingkan urutan array. Nah, dari yang terkecil membalikkan itu berarti apa ya? Kayak
diselang-seling, membalikkan seperti itu. Ini 90, ini kan dibalik, seret kayak seret gini loh. Palestina di atas, Afghanistan di bawah. Nah, seperti itu kalau logikanya. Di sini bisa dilihat outputnya benar. Palestina di atas, Malaysia di bawahnya Palestina, Indonesia, Brazil, dan Afghanistan. Sekarang, reflip, yaitu menukar key dan value, menukar posisinya. Nah, di sini kan tetap tuh Afghanistan, Brazil, Indonesia, Malaysia, Palestina. Hanya pas ketika outputannya, dia ditukar posisinya. K dan value sebelah kiri, K-nya sebelah kanan seperti itu. Sedangkan shuffle itu mengacak mengacak apa? Mengacak numeriknya saja atau value-nya saja, K-nya tidak perlu. Dan ketika dia mengacak, dia secara otomatis akan memberikan array terindeks. Nah, 62 ini punyanya indeks 0, 55 ini punyanya indeks 1, dia acak, tidak berurutan seperti itu. Oke, bisa membedakan ya. Reverse itu membalikkan sebuah array yang di bawah sendiri jadi di atas. Gitu juga bawahnya urut-urutannya. Sedangkan flip itu menukar posisi key dan value. Terus sedangkan shuffle yaitu mengacak urutan elemen dalam array. Bekerja pada array numerik yang hasilnya K menjadi numerik acak. Itu. Oke, yang terakhir yaitu mencari nilai dalam array. Nah, di sini harus ada keterangan array cari full. Lakukan pencarian, jika ditemukan, dia akan true. Jika ditemukan, dia akan outputnya kalau nggak true atau ditemukan. Jika tidak ditemukan, dia akan outputnya yaitu tidak ditemukan. Oke. Next, mencari nilai array. Di sini saya memakai data jurusan. Oke. Penjelasannya. Function cari array ini yang mau dicetak. Cari ini nilai yang ingin dicari. Array ini yang mau dicari, dicetak maaf. Array ini yang mau dicari, cari ini nilai yang ingin dicari. Sedangkan bool itu boolean ya. Pasti kalau nggak true pilihan kan. Kalau nggak true ya false seperti itu. Oke. Di sini fungsi buatan sendiri dengan nama cari. Nah, di sini. Jika array ditemukan sesuai cari, ya kalau nggak benar, kalau nggak gitu salah. Nah, di sini saya memakai data jurusan. Nah, ini array namanya. Array punyanya array ini. Sebenarnya kan dia yang dicari. Sedangkan jika cari ini nilai yang ingin dicari. Ini kita masukkan sesuai inputan yang kita mau. Terus jika hukum, di sini kan hukum nggak ada. Apakah nilai ditemukan? Jika tidak ada, maka nilai tidak ditemukan. Nah, kita langsung coba ya. Mencari nilai array.php. Nah, nilai tidak ditemukan karena jika nilai yang kita cari adalah hukum, terus kita throwback ke array yang mau dicari, yaitu datanya ada teknik informatika, matematika, biologi, kimia. Apakah dia ada nilai yang dia cari? Tidak ada. Maka yang keluar adalah nilai tidak ditemukan. Jika kita kasih matematika, terus kita panggil lagi PHP mencari nilai array.php. Nilai ditemukan karena pada datanya, pada array data, dia ada datanya. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan singkat tentang array. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.